Kartika dan juga pemirsa, kalau misalkan aku nih ya setuju banget kalau misalkan anak muda zaman sekarang itu tuh bisa dibilang idenya out of the box ya. Jadi selain menjadi entrepreneur, mereka juga karya yang menginspirasi banyak orang, bahkan sampai dikenal ke mancanegara segala loh. Ih, setuju deh Ca, ngomongin karya ya pemirsa. Ada 7 anak muda yang berhasil membuat aplikasi berbasis augmented reality. Dan aplikasi yang digunakan ini memudahkan penyandang disabilitas agar bisa bergerak secara mandiri. Dan berikut ini kisah inspiratifnya. Anak muda Indonesia punya banyak talenta. Gak percaya? Buktinya 7 anak bangsa dari sejumlah universitas di tanah air ini mampu menyinari harapan disabilitas netra. Bagaimana tidak, melalui aplikasi daring, penyandang disabilitas kini bisa bergerak mandiri loh. Lihat nih, aplikasi bernama Peta Netra ternyata mampu menuntun dan mengarahkan penyandang tunanetra lewat pesan suara yang ada di gawai mereka. Selain penunjuk arah, pesan navigasi ini juga bisa digunakan dalam area fasilitas publik, seperti Mass Rapid Transit alias MRT dan bis Transjakarta. Namun, ide aplikasi ini muncul dari pengalaman Graciela Gabriel Angelin. Orang tua mahasiswi jurusan teknik informatika ini adalah penyandang disabilitas. Saat itu, orang tuanya mengeluh kesulitan menggunakan transportasi publik untuk bepergian. Melihat transportasi di Jakarta sudah semakin baik, maka 7 anak bangsa ini memanfaatkan peluang dari sisi teknologi realitas. Teknologi ini bisa dibilang menggabungkan benda maya dengan 2 atau 3 dimensi ke dalam lingkungan nyata. Keren ya ide mereka ini. Wah, menarik ya. Nah, untuk mengetahui ini, untuk lebih dekat dengan salah satu dari 7 orang pendirinya, di sini sudah ada Yavonia Huta Barat. Dan selamat datang kami ucapkan kepada Yavonia. Bagaimana kabar Anda? Baik. Ini kalau boleh langsung tanya, langsung penasaran nih. Tadi kan Ya. Peta Netra namanya, ada 7 orang pencetusnya. Ini Yavon termasuk salah satu pencetusnya atau ada siapa lagi? Kalau kita bisa kenal nggak sih? Ya, aku salah satunya dan ada juga 6 temanku yang lainnya. Dari awal didirikan itu ada aku, ada Grace juga tadi, dan ada Jessie, Felicia, Asti, Roni, dan Alif. Tapi saat ini tim kita juga udah berkembang dan untuk co-foundernya itu sendiri tinggal kami berempat, aku Jessie, Felis dan Grace, dan ada 7 orang volunteer lainnya. Jadi kita sekarang bersebelas. Nah, ini Anda nih masih kuliah atau sudah bekerja atau bagaimana? Latar kuliahnya apa ya? Kemarin aku kuliah di Universitas Indonesia, baru lulus tahun 2021, jurusan ilmu komputer juga. Buat teman-teman yang lain juga udah baru lulus juga, jadi kita sekaligus bekerja, sekaligus mengembangkan proyek kita ini. Oh, 2021, Ca. 2021, ya cuman beda 2 tahun lah ya. Keren. Kita ya. Keren ya, Bon. Ini Keren banget latar tapi ya. belakang mau membuat aplikasi untuk tunanetra itu apa sih? Kenapa nggak buat aplikasi yang lainnya? Ya, jadi pertama-tama kita awal dari Apple Developer Academy. Kita bertujuh ini akhirnya berkumpul jadi satu karena kita sama-sama concern dengan disabilitas juga. Ditambah juga kita punya teman, kita tergerak juga dari ceritanya Grace juga, yang kedua orang tuanya merupakan tunanetra dan ternyata concern tunanetra itu sangat besar. Jadi orang tua Grace itu juga kesulitan untuk berpergian kemana-mana gitu karena mereka sulit untuk mengakses informasi di sekitarnya. Jadi teman kami seringkali menemani orang tuanya kalau misalnya ada keperluan keluar dan sebagainya. Dan nggak cuma orang tua dari Grace, tapi juga ada 4,1 juta tunanetra lainnya di Indonesia, dan sebanyak 60% dari mereka itu juga berpergian secara rutin untuk bekerja, untuk ke tempat ibadah, dan mereka sama-sama mempunyai kesulitan yang sama. Jadi bahkan tapi dengan infrastruktur yang kurang memadai, sebenarnya mereka juga inginnya bernavigasi secara mandiri. Tapi berpergian itu bisa jadi hal yang sulit, bahkan membahayakan buat mereka. Bahkan 70% dari responden kami itu waktu kita riset pernah mengalami kecelakaan setidaknya sekali setahun. Dan waktu itu ada yang pernah cerita
karena guiding block yang rusak di perbatasan rel kereta api sempat terjatuh juga ke dalam rel. Jadi kita bisa bayangin kalau itu sangat membahayakan untuk mereka. Jadi kita di sini mau mencoba untuk membangun suatu solusi melalui teknologi untuk bisa membantu mereka mewujudkan keinginan mereka juga untuk bernavigasi secara mandiri, sekaligus meningkatkan produktivitas mereka dan produktivitas pendampingnya itu sendiri. Iya. Baik, nah sampai sejauh ini sudah ada berapa penyandang yang bergabung bersama dengan aplikasi Anda? Yang sudah download. Untuk yang download sendiri itu 200 orangan, tapi kita memang karena kita butuh untuk memetakan tempat-tempat terlebih dahulu, dan kita sekarang adanya di suatu gedung komunitas di Yayasan Mitra Netra, kita udah memetakan di situ, dan tunanetra pakai di situ juga. Jadi kita juga lagi merintis sih, dan akan ada grand launchingnya juga nanti di bulan Juli. Bulan Juli. Oke, aku penasaran deh, kira-kira aplikasinya seperti apa? Mungkin bisa ditunjukkan nggak kepada pemirsa? Iya. Bawa handphonenya nggak? Untuk saat ini aplikasi, karena ini mesti dipetakan terlebih dahulu, jadi emang mesti dipersiapkan. Tapi kita udah nyiapin video untuk demonya. Oh, ada video buat demonya ya. Boleh kita diperlihatkan? Boleh melihat ini seperti apa, karena harus dipetakan secara manual dulu ya. Dan 200 orang yang mendownload itu berarti harus memberitahukan informasi pribadi apa yang rutinitas yang mereka lakukan ya? Sebenarnya nggak perlu, jadi memang itu tergantung dari kita petainnya di mana aja. Saat ini kan kita ada di gedung komunitas, jadi mereka pakainya di situ. Waktu itu kita sempat juga ada di halte Transjakarta, tapi memang peta-peta ini perlu diupdate juga. Jadi kita juga lagi merintis untuk memetakan di banyak tempat di Jakarta juga dan mengupdate peta-petanya gitu. Oke, nah ini sekarang kita sudah melihat ya, untuk pemirsa juga sudah melihat layar televisi Anda. Ini juga ada di plasmanya, mungkin bisa dijelaskan bagaimana cara penggunaannya nih? Oke, jadi pertama kita sudah menyiapkan tutorial interaktif untuk teman-teman tunanetra untuk mempersiapkan mereka bernavigasi mandiri menggunakan teknologi. Lalu kita juga ada fitur deteksi lokasi, di mana tunanetra tinggal scan aja QR code di bawah lantainya. Kita menyiapkan semacam stiker starting point yang bisa dideteksi oleh kaki dan tongkat mereka. Dan di situ kita akan kasih tahu kalau Anda ada di depan loket MRT Bundaran HI misalkan, seperti itu. Lalu mereka bisa pilih tujuannya, mereka mau ke peron atau ke pintu keluar. Di situ kita udah assist dan desain aplikasinya untuk menggunakan voice over untuk mereka bisa bernavigasi. Setelah itu pas mereka udah pilih tujuannya, kita mengarahkan mereka menggunakan voice over. Jadi misalkan maju 25 meter, terus arahkan belok ke arah jam 9 gitu. Kita pakai arah jarum jam supaya bisa akurat juga untuk belok-beloknya gitu. Oh, Kita keren juga banget ya. Jadi ini istilahnya kayak aplikasi Waze atau Google Maps, cuman ini bisa digunakan untuk tunanetra seperti itu ya. Betul. Dan mungkin lebih sensitif kali ya untuk sensor-sensornya. Iya betul, kita keakuratannya emang kita aim banget di keakuratannya, karena emang fatal untuk mereka yang besar gitu kan. Kalau Google Maps dan lain-lain itu kan outdoor, kalau kita tuh indoor. Dan di indoor itu GPS itu nggak bisa. Jadi kita makanya pakai augmented reality untuk mencapai keakuratan sampai 10 cm itu. Oh, untuk tapi penasaran loh, Ca. Itu bisa membaca juga di kanan kiri ada sesuatu ya? Iya. Sesensitif itu? Betul, itu tergantung ke kualitas petanya. Makanya saat ini memang yang untuk metain tempat-tempat itu masih dari pengembang kita. Jadi kita udah pastikan bahwa yang kita petakan itu seakurat mungkin, seinformatif mungkin yang tunanetra butuhkan. Misalkan di arah jam 10 ada tiang kayak gitu-gitu. Hati-hati arah jam 10 ada tiang. Jadi kita tandain itu ada tiang, ada apa yang kira-kira perlu mereka tahu gitu. Aduh, keren banget sih kamu ya. Anak muda yang berbakat banget ya, keren banget. Iya, betul sekali. Dan Berangkat sampai dari Anda membuat ini semua nih, ada kendala apa saja pada saat Anda menciptakan aplikasi ini? Ya, kendala pasti banyak banget ya, karena kebetulan kita juga aplikasi navigasi yang menggunakan AR yang pertama di Indonesia. Jadi memang banyak sebenarnya limitasi teknologi yang perlu kita dobrak gitu. Kita perlu berinovasi juga, dan itu yang lagi kita kerjain juga sih. Kita lagi
menyempurnakan teknologinya, dan sekaligus kita juga lagi eksplor juga teknologi baru yang bisa membantu AR ini untuk mencapai keakuratan navigasi itu sendiri gitu. Dan selain itu juga yang tadi udah aku sempat sampaikan, kesulitannya di perizinan untuk pemetaan sih, kayak tempat-tempat publik itu kalau kita petain, apalagi kita akan nempelin stiker gitu ya. Jadi kita emang butuh perizinan supaya kita bisa memfasilitasi teman-teman tunanetra bernavigasi di situ gitu. Oke, ini untuk pemetaan segala macam ini sudah mencakup wilayah mana aja? Untuk saat ini ada di gedung komunitas Yayasan Mitra Netra di Lebak Bulus. Terus kita juga ada di MRT juga, beberapa MRT Bundaran HI, tapi emang lagi di konstruk juga. Terus ada di halte Transjakarta CSW, tapi kita juga lagi update petanya juga di situ sih. Untuk sementara di Jabodetabek ya harusnya ya. Di Jabodetabek. Mimpi terbesarnya apa sih? Mimpi terbesarnya sih pengennya Peta Netra ini bisa membantu teman-teman tunanetra di Indonesia ini. Amin. Supaya bisa meningkatkan produktivitas mereka juga, supaya mereka bisa kemana aja tanpa merasa anxious gitu ya, bisa aman dan nyaman untuk berpergian juga kayak kita experience kota ini juga. Iya keren banget loh, Keren banget. Ini kan ada 7 orang ya di awal. Ini sempat banyak kendala nggak? Karena banyak ide kan pastinya. Awalnya seperti apa tuh? Ya awalnya emang kita konsep ini juga sebenarnya bukan semata-mata oh ya oke, kita bikin ini, tapi nggak, tapi kita itu awalnya dari riset juga. Jadi kita buat ini berdasarkan dari hasil riset ke teman-teman tunanetra juga, apa yang mereka butuhkan, apa keresahan mereka. Dari situ kita awalnya identifikasi dulu problem mereka apa, terus kita dari situ konstruk solusinya apa nih yang bisa menyelesaikan problem itu gitu. Karena kan untuk menyatukan 7 kepala, ada 7 ide menjadi satu kan tidaklah mudah ya. Apalagi untuk menciptakan sebuah aplikasi istilahnya ini yang benar-benar bisa diperuntukkan atau bisa digunakan untuk penyandang disabilitas gitu ya. Harus benar-benar dipikirkan matang-matang seperti itu ya. Nah ini kan grand launchingnya sebentar lagi loh Ca. Pasti banyak lagi nih, lebih banyak yang tahu akan Peta Netra ini. Nanti mappingnya akan lebih berkembang lagi secepatnya atau ada fitur lain dalam aplikasi yang akan lebih dikembangkan sebelum grand launching? Betul, jadi kita mau menyempurnakan navigasi kita supaya lebih akurat lagi. Terus kita juga mau rencananya mau metain di suatu tempat publik juga. Kita lagi proses perizinannya juga, jadi sekaligus grand launching di sana gitu. Jadi tempatnya itu semacam tempat wisata indoor juga. Jadi semoga teman-teman tunanetra bisa jalan-jalan di situ, dan mungkin teman-teman yang bukan tunanetra, teman awas juga bisa nyoba juga di situ gitu. Ini aplikasinya berbayar atau tidak sih? Enggak. Oh, gratis ya, bisa di-download secara gratis ya? Iya, betul. Wow. Padahal membuat ini pasti dananya tidak sedikit ya? Itu dia. Ya, tapi luar biasa sekali loh, untuk idenya sangat brilian, kemudian benar-benar memikirkan penyandang disabilitas seperti itu ya, dan bisa di-download secara gratis ya. Oke, baiklah, kemudian apakah ada yang ingin Anda sampaikan kepada pemirsa yang ada di rumah yang menyaksikan Anda secara langsung ini? Ya, mungkin yang mau disampaikan, kalau misalkan Tuhan udah ngasih kita suatu ide, udah menempatkan kita di pekerjaannya Dia, sesusah apapun itu, apapun rintangannya, percayalah kalau Dia udah memampukan kita gitu untuk di tempat itu. Jadi hang in there aja, lewati semua rintangannya, dan semoga there's a light in the end of the tunnel. Sungguh mulia sekali. Baiklah, terima kasih Yovan atas kehadirannya di studio kami. Salam juga untuk teman-temannya, tetap terus berinovasi, tetap terus berkarya, memberikan yang terbaik untuk sekitarnya ya. Iya, Amin.